Lombok Timur nomor 043 garing PCNU titik Lotim garing 01 garing 2022. Hal laporan dan aduan ujaran kebencian Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 kepada yang terhormat Kapolres Lombok Timur di Selong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur melaporkan nama Mizan Qudsiah, alamat Bagi Nyaka, Kecamatan Naiman, Lombok Timur, atas ujaran kebencian yang disampaikan melalui akun Facebooknya Mizan Qudsiah tanggal 13 November 2020 yang kemudian viral telah meresahkan masyarakat. Pada video dengan durasi 1 jam 23 menit 52 detik tersebut, pada menit ke-32 ia mengatakan makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Baluk, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tain Acong, keramat Tain Acong, keterangan Tain Acong sama dengan kotoran anjing. Ujaran kebencian pada statement tersebut sebagai berikut. 1. Yang bersangkutan menyerang tradisi ziarah makam dan menyebut secara pejoratif nama-nama makam tokoh yang dihormati masyarakat. 2. Yang bersangkutan dalam klarifikasinya menyatakan bahwa kuburan Tain Acong garing keramat Tain Acong adalah nama tempat, tetapi tidak dikenal oleh masyarakat Lombok. 3. Pada penelusuran kami atas klarifikasi yang bersangkutan, penamaan Tain Acong tersebut dilakukan untuk memperolok tradisi bahwa konon di dekat sebuah makam ada kotoran anjing yang kemudian oleh tokoh setempat diminta untuk ditutupi tanah yang kemudian menjadi gundukan. Seiring waktu lama kelamaan gundukan ini dianggap makam keramat dan diziarahi. Kisah ini linear dengan cerita Arab bahwa seorang musafir mati, ontanya kemudian dikuburkan. Karena kegemaran orang Arab dulu menziarahi makam wali. Gundukan kuburan ini kemudian dianggap sebagai makam wali dan diziarahi. Atas catatan tersebut kami melaporkan dan menuntut 1. Yang bersangkutan diproses secara hukum. 2. Untuk ketertiban umum dan menjaga kondusivitas dan ketenangan masyarakat agar yang bersangkutan diamankan dalam 2 kali 24 jam. 3. Menghentikan kegiatan-kegiatan pengajian Wahabi yang provokatif, memecah belah, meresahkan dan menyerang kehidupan beragama masyarakat. Demikian aduan ini kami ajukan. Atas tindak lanjut dan perhatian Bapak diaturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditandatangani Roy Surya, Tuan Guru Bahudin Khotib, Ustadz Lukman Esa, Ketua Tanfiziah dan Sekretaris Tanfiziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'liman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan bahwasanya antara orang beriman dengan beriman satu sama yang lainnya itu bersaudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka pada hakikatnya bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara kalian apabila mereka bertikai. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin di antara orang yang suka membaca berita perkembangan berkaitan dengan saudara-saudara kita di Lombok sana. Ya secara umum jemaah rahmatullah, ini pada hakikatnya fitnah, ujian. Ya sebagaimana kita kadang antara saudara kandung itu ada ujian, ada gesekan di antara kita. Sebagaimana juga kita ketika kita punya istri, kita punya anak, ada ujian di sana. Kita bertetangga, ada ujian di sana, ada gesekan di sana. Maka bagaimana Islam mengatur kita? Bagaimana Islam kemudian mengajarkan kita? Apakah kita termasuk orang yang akan memendam benci, kemarahan, menyulut emosi, mengikuti hawa nafsu untuk membalas yang lebih buruk, yang lebih keji? Ya mungkin kita tidak akan pernah puas sampai mengobrak-abrik dakwah-dakwah yang diemban oleh saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah. Atau kita ingin menghancurkan mahat mereka sebagaimana kalian membakar masjid-masjid yang mereka bangun. Kemudian ya zaman rahmatullah yang terakhir dari permintaan mereka, tuntutan mereka kepada aparat kepolisian dan pemerintah setempat adalah dakwah salafiyah tidak boleh berada di bumi Lombok.
Maka ini zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mengherankan. Yang pertama, zaman rahmat Allah, mengapa kita harus memupuk kebencian, menanam kebencian? Toh kalau mungkin kita ada masalah dengan saudara kita yang lainnya, ada bahasa yang mungkin tidak mengenakan atau kita membuat tersinggung, apakah kita tidak bisa membuka pintu maaf? Apakah kita tidak bisa menjulurkan tangan kita, mengulurkan tangan kita, merangkul dan memaafkan, berdialog dengannya, tabayun kepadanya? Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh sifat pemaaf ini adalah merupakan di antara sifat yang paling agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang Allah cintai di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang hamba. Bahkan zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifat memaafkan dan menahan amarah, menahan kebencian, menahan membalas. Ketika mampu membalas, maka ini adalah merupakan di antara sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Maka bergegaslah kalian, bersegera kalian untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapakah di antara orang yang bertakwa itu? Zaman dan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di kala lapang maupun susah. Taib, kalau di kala lapang zaman dan rahmat Allah orang mudah berinfak. Namun ya tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana juga ada makhluk pelik, ada makhluk yang bakhil, yang takut hartanya berkurang ketika dia berinfak. Kemudian dia berinfak ketika dalam keadaan susah. Ini hebat lagi zaman rahmat Allah. Ketika dia butuh, ketika dalam kesulitan, ketika dalam keadaan susah, ketika dia juga butuh, maka dia tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di antara sifat orang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan Allah dan syurga Allah, wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang menahan amarahnya tak kala dia mampu marah. Menahan amarahnya ketika dia mampu membalasnya. Memaafkan. Dan kemudian ayat Allah setelahnya itu mengatakan wal afina 'anil nas, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, orang yang menahan amarahnya, orang yang menahan kebenciannya, orang yang menahan kemurkaannya, dan kemudian dia memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik zaman rahmat Allah. Dan Allah tentunya membenci orang-orang yang berbuat kerusakan, membuat teror, mengancam di mana-mana, memprovokasi manusia untuk demo terus-menerus. Ini berjilid-jilid zaman rahmat Allah. Ya, kita tidak tahu kaum muslimin apa tujuannya demo terus-menerus itu. Toh Ustaz Mizan sudah diamankan oleh aparat, sudah ditahan oleh aparat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Dan beliau kooperatif dalam apa yang beliau hadapi, kasus apa yang beliau hadapi. Ya toh kalau misalnya Anda mengatakan Ustaz Mizan itu keliru, salah, terjatuh, maka maafkan zaman dan rahmatullah. Berikan beliau uzur. Ya. Toh kalau mungkin benar, ya. Apa salahnya kalian mungkin introspeksi diri, melihat oh ternyata memang benar apa yang kita lakukan. Dan jangan sampai zaman dan rahmatullah kebencian kita terhadap kaum, ya, kemarahan kita terhadap kaum, kita tidak berbuat adil. Maka inilah pentingnya zaman dan rahmatullah dan terbaca siapa orang yang benar-benar memang menyuarakan Islam, akhlak Islam. Dan Anda ketika diuji seperti ini, apakah Anda menjadi seperti orang yang beringas, ya penjahat, lebih hina daripada penjahat, lebih hina daripada orang yang membunuh, lebih hina daripada orang yang mencuri, tidak mau memaafkan saudaranya, saudara muslim, meluapkan amarah, kebencian, teror, pembakaran di sana sini, perusakan di sana sini, demo terus menerus. Ya, ini zaman rahmatullah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai hati kita sudah tersulut dengan emosi, hati kita sudah dipenuhi dengan kebencian dan amarah, sehingga kita susah memaafkan saudara kita muslim yang lainnya.
Dan kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah. Ingat saudaraku yang ada di Lombok sana. Siapa yang membantu kalian ketika terjadi musibah dan bencana? Tidak mengapa jamaah rahmatullah. Kita sebutkan kembali kebaikan saudara-saudara kita kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah ketika terjadi musibah dan bencana. Seperti halnya jamaah rahmatullah perang Hunain. Yang ketika itu perang yang sangat sengit antara kaum muslimin, pasukannya Nabi SAW, sahabat Ansar yang telah berdarah-darah di medan jihad dalam perang Hunain. Namun tak sedikit pun di antara sahabat-sahabat Ansar ini yang ikut perang Hunain mendapatkan harta ghanimah. Ya sampai-sampai zaman rahmatullah Nabi SAW mendapatkan kabar. Orang Ansar itu berujar Nabi SAW telah kembali kepada kaumnya. Nabi hanya membagikan harta ghanimah kepada sahabat Mekah, muhajirin pada saat itu yang baru masuk Islam, itu yang diberikan harta ghanimah. Ya sampai-sampai ada yang dapat ratusan, yang mendapatkan puluhan harta ghanimah. Sementara sahabat Nabi SAW dari Ansar, dari Madinah, yang berjuang dengan Nabi SAW, itu tidak mendapatkan harta ghanimah zaman rahmatullah. Maka sahabat Ansar mengungkit, ya, sampai kepada telinga Nabi SAW. Bagaimana ketidakredoannya para sahabat Ansar dengan pembagian harta ghanimah ini. Mereka tidak mendapatkan jatah zaman rahmatullah. Hingga itu pun terdengar oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengumpulkan sahabat Ansar untuk memberikan klarifikasi. Maka Nabi SAW ketika berhadapan dengan sahabat Ansar, maka beliau mengatakan, "Ya Ansar, dahulu aku adalah orang yang terbuang, terusir dari kaumku negeriku, dan para sahabatku yang muhajirin yang lainnya. Kemudian kalianlah yang menampung kami, yang memberikan kami tempat, yang memberikan kami pertolongan. Dahulu kami tidak memiliki apa-apa di kota Madinah, tapi kalian memberikan harta-harta kalian untuk untuk kami, ya Nabi SAW dan para sahabatnya." Kemudian para sahabat Ansar tertunduk zaman rahmatullah. Maka Nabi SAW meluruskan, "Sungguh harta ghanimah yang saya bagi," kata Nabi SAW, "adalah sebagai ta'liful qulub, ya, untuk melembutkan hati-hati kaum muslimin yang baru masuk Islam. Di antaranya Sufyan, ya, Abu Sufyan yang baru masuk Islam, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang terakhir masuk Islam. Ketika pada saat perang Hunain itu diberikan harta ghanimah yang sangat banyak." Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat Ansar, "Dahulu kalian adalah kaum-kaum yang terpecah belah. Fa'allafa baina qulubikum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian di atas Islam. Apakah kalian tidak ridho, wahai Ansar, ketika mereka ini pulang membawa ghanimah, sementara kalian pulang tetap membawa Nabi SAW? Lihat zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang seseorang itu harus diingatkan dengan nikmat saudara yang yang diberikan kepada saudaranya. Dan lihat zaman dalam Allah, siapa yang membantu kalian wahai para kaum muslimin Lombok ketika terjadi musibah gempa pada saat itu yang pernah terjadi, yang meluluhlantahkan negeri-negeri kalian. Maka lihat saudara-saudara antum semua ahli sunnah wal jamaah datang berbondong-bondong dari seluruh negeri. Ya, dari seluruh provinsi, dari seluruh daerah, Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya. Teman-teman ahli sunnah, saudara kalian ahli sunnah wal jamaah datang membantu kalian. Ya, datang memberikan motivasi buat kalian. Datang memberikan arahan-arahan buat kalian. Lihat Ustaz Yasid ketika beliau berdakwah di sana. Ya, sangat banyak. Kemudian diberikan bantuan sosial. Maka ini zaman rahmatullah. Jadi jangan sampai poin yang ketiga, kita dihancurkan, kita dibinasakan oleh sifat tidak memaafkan, sifat benci, marah yang ingin dilampiaskan. Jangan zaman rahmatullah mengikuti hawa nafsu. Memaafkan lebih indah. Memberi maaf itu lebih indah zaman rahmatullah. Beri maaf. Kalau memang Ustaz Misang Qudsiyah ini salah, hafizallahu ta'ala, beri maaf.
Apa salahnya Anda memberi maaf? Toh Anda sesama kaum muslimin. Ya, jangan kita seperti orang yang tidak memiliki adab dan akhlak. Ketika kita melihat saudara kita ini terjatuh dalam sebuah kesalahan, taruhlah sebuah kesalahan, yang melakukan maksiat dan dosa. Kemudian kita caci, kita maki, kita hina. Kita sudutkan, kita bully. Kita menganggap orang ini sudah tidak ada lagi ampunan di sisi Allah. Hati-hati. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah haditsnya. Ya, siapa Allah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, siapa yang lancang mengatakan, saya tidak memaafkan si fulan. Sungguh saya telah memaafkan si fulan dan saya hapuskan semua amalan-amalanmu, yang berkata demikian. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi sana pelaku maksiat dan dosa lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan boleh jadi sana ada orang yang merasa hebat ibadahnya, merasa suci, merasa tidak punya dosa dan maksiat, yang kemudian dia berbangga dengan apa yang dia miliki dari amalan salat tersebut. Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat kesombongan yang muncul dalam dirinya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga orang yang ada dalam dirinya sifat kesombongan. Zaman rahmatullah, berilah maaf. Ini jadikan pelajaran zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang sangat hebat. Apa itu? Ya, jauh syirik dan tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan musibah bencana yang menimpa kaum muslimin di sana, semakin membuka mata kita. Oh, ternyata ajaran Islam itu seperti ini ya. Ajaran tauhid, menjauhi kesyirikan, amalan sunnah, menjauhi bid'ah, dan tidak mengikuti dai-dai yang menyimpang, yang memprovokasi manusia. Oh, ternyata ini dai provokator. Ya, bukan seorang dai. Karena dai itu mengajak manusia untuk memaafkan, untuk memberi maaf, membuka hati yang lapang untuk memberi maaf. Bukan dai yang memprovokasi manusia, semakin membenci manusia yang lainnya, memusuhi manusia yang lainnya. Dan bukan dai zaman rahmatullah, dai yang mengajak membakar masjid. Ini sebenarnya poin yang keempat. Seharusnya aparat kepolisian mengusut tuntas siapa di balik pembakaran masjid tersebut. Karena ini adalah merupakan di antara lateng-lateng amalan PKI. Ya, bagaimana mungkin kebencian Anda sampai membakar masjid? Ini zaman rahmatullah. Saya tidak tahu ini seorang muslim atau tidak yang membakar masjid. Ini harus diproses. Karena tidak main-main, saking bencinya dengan dakwah salafiyah, dia membakar masjid. Jangan-jangan PKI di belakangnya. Jangan-jangan orang-orang liberal, orang-orang yang ingin memang menyulut emosi, menyulut permusuhan di antara kaum muslimin. Ini harus diusut zaman Allah subhanahu wa ta'ala. Provokator-provokator yang seperti ini, yang ingin merusak kaum muslimin di Lombok, jangan zaman Allah, jangan jadi yang Lombok menjadi sejarah yang kelam, menjadi sebuah peristiwa yang buruk, sejarah yang akan diingat oleh kaum muslimin. Anda pernah mengusir, Anda pernah menghancurkan, Anda pernah membenci kaum muslimin yang lainnya. Jangan zaman Allah. Maka kesimpulan, mari kita semuanya membuka hati kita dengan seluas-luasnya memberi maaf, saling memaafkan zaman Allah, saling kemudian merangkul kembali, yang merangkul di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, di atas sunnah Nabi SAW, berjalan di atas perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku muslim zaman rahmatullah. Muslim itu tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan adat istiadat, tidak terikat dengan perorangan. Muslim itu ya Quran dan sunnah. Cakupan agama Islam itu Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita misalnya kalau ada sesuatu kita berdialog. Kalau Anda mengatasnamakan Islam, ya tunggu dulu. Apakah benar apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda yakini, apa yang Anda amalkan di atas Islam? Kalau tidak bisa zaman rahmatullah. Tentunya kita harus nasihati, kita harus tegur, kita harus luruskan bahwasanya ini menyimpang, ini kesyirikan. Apa yang Anda lakukan di kuburan sama dengan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, orang-orang kafir dahulu, musyrik dahulu. Ya, zaman yang telah lewat, yang telah lampau, mereka mengagumkan kuburan, meminta di kuburan, beristighatsah di kuburan, ya, bernazar di kuburan, menyembelih di kuburan. Itu adalah merupakan amalan-amalan kesyirikan orang-orang terdahulu. Zaman Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma nama orang yang disembelih itu beda-beda. Dahulu Waddan, wa Suwa', wa Yaguth, wa Ya'uq, wa Nasra. Ya sekarang ya ada macam-macam nama-nama kuburan. Ya kiai tertentu, ustaz tertentu, wali tertentu.
yang dianggap keramat. Tidak ada kuburan yang dianggap keramat zaman rahmatullah. Sama semuanya kuburan itu. Ya, semua orang yang telah meninggal itu. Kalaupun mereka kata Allah Subhanahu wa taala mendengar kalian apa yang kalian minta kepadanya, fala yustajabah, maka mereka tidak bisa memenuhi apa yang kau minta. Sementara mereka juga sendiri butuh dengan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya kaum muslimin agar mereka diringankan azabnya dan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh mereka. Inilah zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit yang bisa kita sampaikan. Ya, jangan ada ungkapan usir, jangan ada ungkapan perangi, jangan ada ungkapan keburukan yang lainnya. Karena tentunya ini zaman dalam Allah tidak tidak logis, tidak sesuai, ya, juga melanggar hak asasi manusia. Jadi Anda yang teriak usir Wahabi dari Lombok, ini seharusnya juga ditangkap ini zaman dalam Allah, provokator ini. Ya. Karena kenapa? Dia melanggar hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 1 dan 2 menjamin, ya, setiap warga negara untuk melaksanakan agama yang dia yakini. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada larangan, tidak boleh ada kemudian di sana orang-orang yang mengaku Pancasilais atau NKRI harga mati, namun dia berperilaku seperti PKI. Tidak boleh zaman dalam Allah. Menghujat, mencaci, memaki, jangan zaman dalam Allah. Maka orang-orang provokator seperti ini tidak boleh dibiarkan zaman dalam Allah. Ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Provokator ya, yang berbaju ustadz, berbaju kebesarannya, pada hakikatnya dia adalah merupakan musuh dalam selimut yang ingin menghancurkan kaum muslim. Jangan zaman dalam Allah. Jadi masyarakat Lombok jangan terpengaruh, jangan kemudian mengikuti sebagian provokator yang ingin merusak, ya, persaudaraan kaum muslimin di sana. Dan alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita di Lombok, ya, sangat antusias dan sangat zaman dalam Allah memberikan pelayanan yang sangat maksimal bagi kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin membuka pondok pesantren, mengajarkan mereka Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW. Kemudian mereka memberikan bakti sosial, memberikan sembako kepada kaum muslimin, membuka klinik gratis. Maka ini zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Orang yang teriak ini, yang memprovokasi manusia untuk mendemo Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang dia sudah lakukan untuk kaum muslimin? Apa yang dia sudah lakukan untuk agama Allah? Mudah-mudahan video ini sampai kepada provokator ini yang menghasut manusia untuk mendemo, merusak apa yang Anda telah lakukan bagi kaum muslimin, apa yang Anda telah lakukan bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita zaman rahmatullah dirusak oleh segelintir manusia yang pada hakikatnya dia adalah merupakan provokator yang ingin merusak suasana persaudaraan kaum muslimin yang ada di Lombok. Demikianlah zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah banyak kita berbicara berkaitan dengan ini, namun tidak mengapa sebagai antipati kita zaman rahmatullah. Ya, sebagai kepedulian kita. Ya, kita ini kaum muslimin, sesama kaum muslimin harus saling merangkul, harus saling memaafkan, harus saling memberi maaf zaman rahmatullah. Jangan sampai kaum muslimin itu tercerai-berai, kemudian saling membinasakan satu sama yang lainnya, disebabkan karena kita mengikuti hawa nafsu kita, mendengarkan provokator yang tidak bertanggung jawab dalam kerusakan yang telah mereka lakukan. Hada wallahu a'lam bishawab.